bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 8 Januari 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Renungan dan doa bersama dengan saya, Suster Maria Anuncia PRR dari komunitas PRR Pringgolayan, Yogyakarta, dengan tema Bina Sikap Rendah Hati. Marilah kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji, Engkau amat agung, berdandang sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kembali kami bersyukur atas cinta-Mu yang tidak pernah berakhir atas hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan sabda-Mu yang terus-menerus menyapa kami dalam doa dan permenungan kami masing-masing. Pada kesempatan ini Tuhan, kami hendak kembali mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon, hadirlah bersama kami dengan cahaya Roh-Mu, agar kami mampu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu hari ini. Dan semoga firman-Mu yang kami resapkan hari ini boleh menjadi berkat untuk kami semua, sehingga kami terus merasa rindu untuk mendengar dan menyampaikan firman-Mu kemanapun kami berada. Nama-Mu yang kudus Tuhan selalu kami puji hari ini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea
dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bina sikap rendah hati. Para sahabat yang terkasih, ujian sejati dari kehidupan seseorang bukan dilihat dari apa yang dia lakukan pada momen-momen yang luar biasa, tetapi apa yang dia lakukan pada waktu biasa ketika tidak ada apa-apa yang luar biasa yang terjadi. Nilai dari seseorang dinyatakan dari sikapnya terhadap hal-hal biasa dalam kehidupan ketika dia tidak berada di dalam pribadi atau kelompok yang dominan. Dalam Injil hari ini, kita melihat munculnya kontroversi antara para murid Yohanes Pembaptis dan seorang Yahudi tentang penyucian. Murid-murid Yohanes juga menjadi iri hati karena Yesus yang dibaptis oleh Yohanes justru menarik orang banyak yang besar jumlahnya untuk mengikuti dia. Mereka takut kelebihan ataupun keunggulan dari guru mereka Yohanes akan dirusak dengan penampilan Yesus yang mereka sebut sebagai rabi baru dari Nazaret itu. Yohanes menunjukkan dengan jelas bahwa misinya sendiri tidak berarti kalau tidak memiliki tujuan ilahi. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya bukanlah dia yang sang Mesias yang dinanti-nantikan umat atau orang Yahudi. Yohanes mengaku bahwa dirinya hanyalah pendahulu, seorang pembuka jalan, seorang bentara. Yohanes berbicara secara jujur karena ia tahu dan menyadari relasinya yang sesungguhnya dengan Yesus. Yohanes menyukai hal itu, menerima tugasnya dengan sukacita. Dengan rendah hati Yohanes berkata, "Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Para sahabatku yang terkasih, hidup kita sebagai manusia saat ini ditandai dengan berbagai persaingan, baik itu mengenai kecerdasan, kesuksesan, kecantikan secara fisik, maupun tentang profesi dan jabatan. Dari semua persaingan itu, semua pihak pasti ingin jadi pemenang dan sulit menyerah, apalagi mengakui kualitas dan kelebihan dari pihak lain.
Sikap seperti ini sangat berlawanan dengan Yohanes Pembaptis. Ia justru berkata demikian tentang Kristus. Ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Kata-kata yang diucapkan oleh Yohanes merupakan sebuah nasihat kerendahan hati yang luar biasa baik bagi kita. Kita perlu dan harus mengenal siapa Yesus yang datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia harus makin besar, mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus harus menjadi semakin penting dalam hidup kita dan menjadi Tuhan atas hidup kita. Kita harus semakin kecil, mau mengatakan kepada kita bahwa harus memberikan kepada Yesus segala kemuliaan. Seperti Yohanes, kita harus mengetahui tempat dan batasan kita dalam hubungan dengan Tuhan. Kita dapat memberi kesaksian dengan penuh kuasa, seperti yang dilakukan oleh Yohanes, namun harus merangkul dan menarik perhatian orang-orang untuk mengikuti jalan Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Para sahabat terkasih, sikap rendah hati itu tidak terbentuk otomatis, melainkan harus dibina dan dibina terus-menerus. Membina sikap rendah hati tidak juga berjalan mulus. Saya sebagai seorang suster juga berjuang membina sikap rendah hati ini dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Kadang terasa lelah, tetapi saya suka kalau saya menjadi pribadi yang rendah hati. Olehnya, saya berjuang terus untuk membina sikap rendah hati. Tuhan hari ini mengajak kita, marilah kita membina sikap rendah hati dalam hidup kita, agar nama Tuhan semakin diwartakan dalam setiap karya dan pelayanan kita, dan semakin banyak orang mengenal dan mengikuti Yesus yang kita imani dan kita wartakan. Karena sikap rendah hati, meskipun tidak tampak di mata dunia, namun akan ditinggikan oleh cara Tuhan dalam misteri kehidupan kita. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita bersatu hati dalam doa-doa permohonan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini tengah mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan sosial mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau hadir untuk membimbing dengan kekuatan cinta-Mu, agar apapun masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga boleh terselesaikan pada waktunya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan semoga dengan masalah yang dihadapi, keluarga-keluarga semakin dipenuhi dengan sikap rendah hati untuk saling mengalah, memaafkan, dan mengampuni. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Bapa untuk semua mereka yang meminta doa dari kami, maupun yang kami janjikan doa untuk mereka, keluarga, sahabat kenalan, dan semua saja yang mendengarkan doa ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati dan sudi mendengarkan semua harap dan doa mereka masing-masing, serta berikanlah rahmat-rahmat yang sungguh dibutuhkan dalam kehidupan mereka saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa mohon kekuatan dan penghiburan bagi semua saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Berikanlah mereka semua kesembuhan dan pemulihan dari sakit yang mereka alami. Kami percaya dengan kuasa dan mujizat-Mu, Engkaulah kekuatan kami untuk mengangkat penyakit mereka yang saat ini sedang sakit dan memohon pertolongan-Mu. Marilah kita mohon,
kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi dengan kami di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Mohon dukung channel kami dengan subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tanda lonceng notifikasinya. Terima kasih.